Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis one sample t-test dengan IBM SPSS. Saya akan mulai dengan mereview tentang hipotesis statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis itu adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi itu selalu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau Greek alfabet dalam bahasa Inggris yang dicetak miring. Ini contoh beberapa alfabet Yunani, ada mu, sigma, dan eta. Nah, ini adalah ISO-nya, jadi ini ISO 3534. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya population parameter atau parameter populasi ini itu disimbolkan dengan huruf kecil dari Greek letters atau alfabet Yunani yang dicetak miring. Sekedar info tentang ISO 3534. Jadi dalam statistika itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis nol atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan null hypothesis. Ini diberi notasi H0, dan hipotesis alternatif atau alternative hypothesis ini diberi notasi H1 atau HA. Jadi tadi dijelaskan bahwa hipotesis dalam statistika itu selalu tentang parameter populasi, bukan tentang statistik sampel, sehingga penulisannya harus menggunakan alfabet Yunani seperti yang di sebelah kiri ini, H0.2 mu sampai dengan 30. Nah, mu-nya ini adalah alfabet Yunani. Bukan seperti yang di kanan sini, H0.2 X bar sama dengan 30. Nah, X bar ini itu bukan parameter populasi, tetapi ini statistik sampel. Dalam statistika, H0 itu selalu diasumsikan benar. Dan ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah, atau dalam bahasa Inggris disebut innocent until proven guilty. Di sini H0-nya, defendant is not guilty, H1-nya, defendant is guilty. Nah, bila ada cukup bukti, artinya sampel data yang mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, artinya sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak, atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tetapi tidak perlu dikatakan H0 diterima. Jadi H0 ini mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Nah, tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil sama dengan, itu selalu merupakan bagian dari H0. Berikutnya, hipotesis alternatif, ini diberi simbol H1 atau HA. Nah, H1 ini merupakan balikan atau lawan dari H0. Jadi misalkan di sini H0-nya mu sama dengan 30, maka lawannya H1 mu tidak sama dengan 30. Nah, tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, atau tanda lebih besar, ini selalu merupakan bagian dari H1. Nah, H1 ini umumnya merupakan hipotesis penelitian yang akan dicoba dibuktikan oleh si peneliti. Dalam pengujian hipotesis, itu terdapat error yang disebut error tipe 1 atau type 1 error. Nah, error tipe 1 atau type 1 error ini itu didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa, seperti ini bentuknya alfa. Dan umumnya alfa ini besarnya 0,05 atau 0,01. Nah, error tipe 1 ini juga disebut significant level atau tingkat signifikansi. Nah, berikut ringkasan H0 dan H1 untuk one sample t-test. Jadi, uji T1 sampel atau one sample t-test, ini tujuannya membandingkan purata atau mean dari data dari sampel Anda dengan nilai purata populasi yang diketahui atau nilai purata populasi hipotetis. Nah, berdasarkan tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari H0, dan tanda tidak sama dengan, lebih kecil dan lebih besar dari H1, maka didapat 3 pasang hipotesis untuk one sample t-test. Nah, ini bentuk pertamanya, jadi H0, mu lebih besar mu 0, dan H1-nya mu lebih kecil mu 0. Nah, ini disebutnya one tail atau lower tail. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, berarti dia one tail-nya atau sisinya sisi kiri atau sisi bawah. Nah, bentuk yang kedua, itu mu-nya lebih kecil sama dengan mu 0, dan H1-nya mu lebih besar mu 0. Ini juga one tail atau upper tail. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, berarti ini one tail-nya sisi kanan atau sisi atas. Untuk bentuk yang ketiga, H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Nah, ini disebutnya two tail. Mengapa two tail?
Karena kalau tidak sama dengan, itu artinya bisa lebih kecil, berarti sisi kiri, atau bisa lebih besar, atau sisi kanan. Maka ada dua sisi atau tutil. Nah, ini secara visual antara bantil dan tutil. Jadi yang menentukan bantil tutil itu adalah H1-nya atau HA-nya. Jadi kalau mu-nya tidak sama dengan mu0, itu artinya bisa lebih kecil sisi kiri, atau bisa lebih besar sisi kanan. Nah, untuk yang H1-nya mu lebih kecil mu0, tanda lebih kecil ini seolah menunjuk ke kiri, berarti dia sisi kiri atau sisi bawah. Untuk yang H1-nya mu lebih besar mu0, ini tanda lebih besar seolah-olah menunjuk ke kanan, berarti dia sisi kanan atau sisi atas. Demikian perbedaan antara bantil tutil secara visual. Dalam pengujian hipotesis, kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya adalah p-value. Jadi p-value atau probability value ini adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, kriteria penolakan H0, jadi Anda tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Nah, setiap output software akan memberikan atau menghitung p-value. Jadi dalam pengujian hipotesis, Anda tinggal membandingkan p-value dari output software dengan alfanya, apakah itu 0,5 atau 0,01. Nah, ini adalah rumus uji T1 sampel atau one sample t-test. Jadi di rumus ini T sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi S dibagi akar N. Nah, ini penjelasannya, X bar-nya itu sampel mean atau purata sampel, ini dihitung dari data sampel. Kemudian mu0-nya, ini dari population mean atau purata populasi, ini biasa diketahui. Kemudian ada S di sini, itu standar sampel, ini sample standard deviation atau simpangan baku sampel. Ini juga dihitung, ada rumusnya. Kemudian ada N, ini sample size atau banyaknya data, ini diketahui. Dan ada DF atau degrees of freedom atau dalam bahasa Indonesia derajat kebebasan atau juga disebut parameter distribusi T. Ini DF-nya rumusnya N-1. Nah, di dalam video ini saya akan memberikan contoh uji T1 sampel atau one sample t-test baik untuk yang satu sisi kiri ataupun sisi kanan, dan juga yang tutil atau dua sisi. Nah, kita mulai dengan contoh 1. Jadi dalam contoh ini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata peminum kopi di Indonesia itu mengkonsumsi 3 cangkir kopi per hari. Nah, kemudian diambil sampel data dari 12 orang dewasa peminum kopi. Dari data ke-12 orang ini terungkap bahwa ada yang mengkonsumsi 3 cangkir, ada yang 4 cangkir, ada yang 2 cangkir, dan seterusnya sampai ada yang 5 cangkir. Nah, berdasarkan sampel data ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi di Indonesia itu meningkat? Artinya minum kopinya lebih dari 3 cangkir. Dalam contoh ini, saya akan jelaskan secara manual terlebih dahulu, artinya kita hitung secara manual. Baru setelah itu, saya akan jelaskan cara menggunakan IBM SPSS. Jadi di sini N-nya 12, artinya banyaknya data 12. Kemudian mu0-nya 3 cangkir, jadi mu0-nya tadi kan rata-rata konsumsi kopinya 3 cangkir untuk orang dewasa, jadi mu-nya 3 cangkir. Nah, kemudian kita menghitung purata sampel atau sampel mean, ini simbolnya X bar, ini dari sampel. X bar ini adalah jumlah atau sigma ini simbol jumlah dari I sama dengan 1 sampai 12 dari XI. Artinya semua data ini dijumlahkan 3 tambah 4 dan seterusnya dibagi 12. Nah, dapat 3,5833. Ini X bar-nya, purata sampel. Nah, kemudian kita juga harus menghitung simpangan baku dari sampel atau S ini. Jadi ini akar dari jumlah I sama dengan 1 sampai 12. Ya. 12-nya karena ada datanya ada 12. Nah, ini apa yang dijumlahkan? Ini, jadi datanya XI, data pertama 3 dikurangi min-nya 3,583 dikuadratkan. Data kedua 4 dikurangi 3,583 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 5 dikurangi 3,583 dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dan dibagi 12 kurang 1. Nah, dapatnya 0,9. Nah, ini bentuk hipotesisnya. Tadi kan pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa konsumsi kopinya meningkat? Artinya lebih dari 3 cangkir, sehingga H1-nya ini, mu-nya lebih besar 3. Dan ini tanda lebih besar itu seolah-olah menunjuk ke kanan. Jadi dia one tail sisi kanan. Ya. Dan lawannya H0, mu lebih kecil sama dengan 3. Nah, dari min ini, X bar dan S, kita bisa menghitung uji T-nya.
Ini rumus uji T-nya, X bar kurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. Jadi tadi mu X barnya tadi dihitung dapatnya 3,583. Mu 0-nya tadi 3 cangkir, ini 3. S-nya tadi dihitung 0,900 dan datanya ada 12 dibagi 12. Nah ini dapatnya 2,2444 ini. Nah kemudian kita hitung DF-nya, degrees of freedom-nya ini N-1, 12 kurang 1, 11. Nah kedua nilai ini akan digunakan untuk mencari p-value dari tabel distribusi T. Jadi ini tabelnya adalah tabel T distribusi atau student T distribution. Tabel ini bisa Anda download dari internet. Jadi di sini untuk mencari p-value-nya, kita patokannya DF-nya ini 11. Berarti kita di baris DF 11 ini, kita geser ke kanan. Kemudian kita lihat angka T hitung ini 2,2444 ini, itu posisinya ternyata di antara 2,201 dan 2,718. Sehingga p-value-nya kita lihat upper tail-nya ini. Jadi upper tail-nya ini antara 0,025 dan 0,01. Jadi p-value-nya terletak antara 0,01 dan 0,025. Ini nilai p-value-nya. Antara 0,01 dan 0,025. Nah, untuk mencari p-value dengan tabel T distribusi ini, itu biasanya kita tidak bisa mendapatkan nilai yang eksak satu nilai, karena tabelnya terbatas. Tapi nanti kalau kita gunakan software IBM SPSS, ini p-value-nya itu eksak dapatnya 0,023. Dan angka ini kan memang terletak di antara 0,01 dan 0,025. Jadi karena p-value-nya 0,023 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi memang meningkat. Ini kalau saya kembali ke depan, jadi kalau H0 ditolak, ini ditolak, maka yang berlaku H1. Dalam hal ini mu-nya lebih besar 3, atau rata-rata konsumsi kopinya memang lebih besar dari 3 cangkir. Oke, jadi itu contoh perhitungannya secara manual. Nah, sekarang saya akan beralih menggunakan IBM SPSS untuk menghitung one-tailed t-test ini. Jadi pertama-tama data tadi ini saya input di dalam Microsoft Excel. Jadi data ke-12 orang dewasa tadi ini ada yang 3 cangkir, 4 cangkir dan seterusnya. Nama datanya cangkir. Nah, data di Excel ini akan kita import ke dalam SPSS. Bentuknya seperti ini. Ini sekarang di SPSS. Nah, saya akan beralih ke software IBM SPSS. Nah, sekarang ini software SPSS-nya. Jadi kita akan import data dari Excel. Jadi kita klik File, kemudian import data, dan kemudian kita pilih Excel. Ini kita pilih filenya, konsumsi kopi. Kita open. Nah, ini muncul tampilan seperti ini. Kita klik OK. Jadi ini datanya sudah dibaca di dalam IBM SPSS ya. Jadi ini IBM SPSS, ini datanya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melakukan one sample t-test. Itu caranya klik Analyze, kemudian Compare Means, dan kita pilih one sample t-test seperti ini. Ya. Ini kita klik. Nah, muncul pilihan seperti ini. Jadi ini data jumlah cangkir yang dikonsumsi tadi, kita klik ke kanan, pindah ke sini. Nah, tadi test value-nya kita ingin menguji dia 3 cangkir, ini kita klik 3. Nah, untuk perhatikan untuk SPSS itu tidak ada pilihan untuk yang uji one tail atau uji satu sisi. Jadi SPSS hanya menguji untuk yang two tail. Jadi ini tidak ada pilihan untuk one tail, jadi hanya two tail, kita klik OK. Jadi ini sekarang saya di output ini, di output IBM SPSS ya, beda screen-nya, beda Windows-nya. Jadi di output sini nilai p-value-nya tuh ini disebut ya two tail. Nah, kalau kita ingin menguji one tail, maka nilai ini harus dibagi 2. Jadi 0,046 ini harus kita bagi 2, sehingga dapatnya 0,023. Nah, angka 0,023 itu masih lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, ini T hitungnya, uji T-nya yang tadi 2,244 ya, sama dengan yang slide sebelumnya. Tadi saya katakan bahwa untuk SPSS tidak ada pilihan untuk yang one tail. Jadi di sini yang dihitung itu two tail. Di sini ada tulisan sig, two tail. Sig-nya ini adalah p-value-nya. Karena ini untuk two tail, maka untuk one tail-nya kita bagi 2. Jadi 0,046 ini kita bagi 2, dapatnya 0,023. Nah, ini adalah p-value untuk one tail-nya. Nah, jadi di sini p-value-nya 0,023 dan angka ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0-nya ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi itu memang meningkat, artinya lebih besar dari 3 cangkir. Nah, ini kalau saya kembali ke hipotesis yang di depan, di H0-nya ditolak, berarti H1 yang berlaku, artinya mu-nya atau konsumsi kopinya memang benar lebih besar dari, meningkat atau lebih besar dari 3. Nah, berikutnya contoh kedua, ini juga masih uji T1 sampel atau one sample t-test, tapi untuk 2 sisi atau 2 tutil. Jadi untuk contoh ini diketahui sampel data hasil pengukuran isi 26 botol soft drink kemasan 2 liter itu sebagai berikut. Jadi ke 26 botol ini disampel, kemudian dibuka dan isinya diukur. Jadi ini botol pertama misalnya isinya cuma 1,97 liter. Botol kedua 1,967 liter dan seterusnya. Ada juga yang isinya lebih dari 2 liter. Nah, berdasarkan data ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa isi botol soft drink tersebut memang benar-benar 2 liter? Jadi seperti contoh yang pertama, di sini datanya N-nya ada 26. Nah, mu 0-nya ini, population mean-nya, itu tadi patokannya 2 liter, kemasan 2 liter, jadi mu 0-nya 2 liter, ini kemasan soft drink-nya. Kemudian kita harus menghitung X bar-nya, mean dari purata. Kita harus menghitung purata sampel, X bar. Dalam hal ini kita jumlahkan seluruh data dibagi 26. Dapatnya purata atau rata-ratanya 2,015. Kemudian juga kita harus menghitung simpangan baku sampel atau sample standard deviation. Ini simbolnya S. S ini adalah akar dari jumlah dari 1 sampai 26, nih, karena datanya 26. Dari XI dikurang X bar-nya dikuadratkan dibagi N-1. Nah, XI-nya tuh data ini. Jadi yang pertama 1,97 dikurangi X bar-nya 2015 dikuadratkan dan seterusnya sampai yang terakhir 2,086 dikurang 2015 dikuadratkan dibagi N-1, 26 kurang 1. Dapatnya 0,0426. 0,04426. Nah, dari sini kita bisa menghitung uji T-nya atau T-nya sebagai berikut. Jadi ini T-nya itu X bar-nya tadi dihitung 2,015, mu 0-nya tadi 2 liter, kemasan 2 liter, kemudian S-nya tadi 0,04426, dan N-nya 26 data. Nah, hasilnya 1,7279. Dan DF-nya ini N-1, 26,125. Nah, dari nilai DF dan nilai T ini kita bisa menghitung p-value-nya. Jadi kita cari di baris 25 ini, DF 25. Kita lihat angka 1,7279 itu posisinya di antara 1,708 dan 2,06. Nah, ini artinya p-value-nya kita lihat ke atas antara 0,05 dan 0,025. Tetapi karena ini tutil, maka nilai ini harus dikali 2. Jadi 0,025 ini dikali 2 jadi 0,05, yang ini 0,05 dikali 2 jadi 0,1. Artinya ini p-value-nya terletak antara 0,05 dan 0,1. Nanti kalau kita gunakan software IBM SPSS itu p-value-nya didapat secara eksak 0,096. Jadi karena p-value-nya sama dengan 0,096 dan angka ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak. Bukan tidak boleh dikatakan diterima ya. Jadi sini ini artinya kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0 atau kita gagal menolak H0 ya. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink adalah benar 2 liter. Selanjutnya, saya akan gunakan IBM SPSS untuk menghitung one sample test contoh ini. Jadi, ini datanya saya input di Microsoft Excel, ini ada 26 data soft drink tadi ada 26. Nah, data Excel ini akan kita import ke dalam SPSS. Nanti kalau diimport, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk SPSS ya. Berikutnya kita akan baca file Excel tentang soft drink tadi. Jadi kita klik file, import data, dan Excel. Nah, datanya di sini saya namakan drinks. Kita klik OK aja, open. Ini muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, ini data yang tadi di open. Sekarang bisa menggunakan SPSS untuk menghitung uji T1 sampel. Jadi kita klik Analyze, kemudian Compare Means. Kemudian kita pilih one sample t-test ini. Nah, di sini yang diuji adalah isi dari botol soft drink tadi, ini ke kanan. Nah, kemudian yang diuji apa? Kemasannya. Jadi tadi kemasannya 2 liter botol soft drinknya. Kita isi 2, kita klik OK.
Jadi ini output dari SPSS, ini T hitungnya, uji T-nya 1,728, datanya tadi ada 26, kemudian ini p-value-nya, nah ini perhatikan sig to tail, berarti ini to tail ya. Jadi di sini karena kebetulan kita ujinya to tail, berarti ini langsung kita bisa baca. Jadi p-value-nya 0,096 dan nilai ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak. Jadi ini ringkasannya. Jadi ini p-value-nya, karena ini to tail, kita bisa baca langsung 0,096, dan angka ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak, atau H0-nya gagal ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink memang benar-benar 2 liter. Oke, itu contoh kedua. Sekarang kita beralih ke contoh 3, masih uji T1 sampel atau one sample t-test, tetapi kali ini itu yang one tail atau satu sisi, yang sisi kiri. Ketahui jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa yang sehat itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1,5 liter. Nah, kemudian diambil sampel data terhadap 10 orang di suatu kelurahan dan dicatat konsumsi air minumnya. Jadi ada yang 1,7 liter, ada yang 1,3 liter, dan seterusnya sampai ada yang 1,6 liter. Jadi dari data tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut memang kurang dari 1,5 liter. Jadi sini datanya ada 10, N10, mu 0-nya ini 1,5 liter, ini patokan konsumsi air minum orang dewasa. Kemudian kita menghitung X-bar-nya, ini min-nya, jadi data ini semua dijumlahkan, dibagi 10. Dan juga kita menghitung sampel simpangan baku, dan juga kita menghitung simpangan baku sampel atau sample standard deviation, ini rumusnya kayak tadi. Jadi setiap data ini dikurangi min-nya, 1,34, dikuadratkan semua datanya. Jadi di sini akar dari 1,7, ini data pertama, dikurang min-nya 1,34, kemudian dikuadratkan, dan data kedua juga sama, 1,3 dikurang 1,34, dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 1,6 dikurangi 1,34 kuadrat dibagi N-1, dalam ini N10, 10-1, dan dapatnya 0,91. Nah, didapat angka 0, dan dapatnya hasilnya adalah 0,195505. Nah, tadi ini hipotesisnya. Jadi karena kita ingin menguji apakah konsumsi air minum kurang dari 1,5 liter, maka H1-nya mu-nya lebih kecil dari 1,5 liter. Otomatis H0-nya lawannya mu-nya lebih besar atau sama dengan 1,5 liter. Nah, ini uji T-nya atau nilai statistik T-nya. Jadi X-bar-nya 1,34, mu 0-nya ini patokannya 1,5 liter, konsumsi airnya, S-nya 0,95505, N-nya ada 10, dapatnya minus 2,588, dan DF-nya itu 9. Nah, kedua nilai ini akan digunakan untuk mencari p-value di dalam tabel. Nah, tapi sebelum itu perhatikan bahwa T hitungnya minus 2,58. Nah, angka minus ini hanya menunjukkan bahwa dia berada di sisi kiri, atau kita menguji hipotesis untuk sisi kiri. Sementara tabelnya itu upper tail atau sisi kanan. Jadi untuk menggunakan tabel T distribusi ini, berarti angka minusnya kita abaikan, ya, karena tabel T ini simetris, yang di kiri atau di kanan sama, minusnya kita abaikan. Kemudian kita lihat di DF9 ini, di Degrees of Freedom 9, itu kita lihat posisi angka 2,588 ini ternyata terletak di antara 2,262 dan 2,821. Nah, artinya p-value-nya kita lihat upper tail-nya ini di antara 0,025 dan 0,01. Jadi artinya p-value-nya ini 0,01 yang lebih kecil dan 0,025. Jadi p-value-nya terletak antara 0,01 dan 0,025. Nah, nanti dari software IBM SPSS itu p-value-nya didapat secara eksak dan 0,01466, dan angka ini memang terletak di antara 0,01 dan 0,025. Nah, karena p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi air minum dari penduduk di kelurahan tersebut memang kurang dari 1,5 liter. Oke, itu contoh secara manual. Nah, berikutnya ini saya akan menggunakan IBM SPSS. Jadi seperti contoh yang sebelumnya, datanya saya input di Microsoft Excel seperti ini. Nah, data ini akan saya import ke dalam IBM SPSS. Nanti kalau diimport bentuknya seperti ini. Nah, ini tampilan IBM SPSS-nya. Kita import filenya, kita klik file, kemudian import data.
kemudian kita pilih Excel. Nah, data yang akan kita buka tuh tentang konsumsi air minum ini. Kita klik Open, muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Nah, ini datanya, data konsumsi air tadi. Nah, dari sini kita bisa melakukan uji T satu sampel atau one sample t-test. Jadi kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih one sample t-test. Kita klik ini. Nah, muncul tampilan seperti ini. Jadi ini variabel konsumsi airnya kita pindahkan ke kotak kanan, kita klik. Jadi kita akan membandingkan bahwa konsumsi air minum di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Jadi test value-nya diganti 1,5. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, bahwa di SPSS tidak ada pilihan untuk one tail. Jadi nanti hasilnya selalu two tail. Jadi ini kita klik OK. Ini muncul tampilan seperti ini, tampilannya seperti ini. Jadi di sini perhatikan p-value-nya nih dalam kurung tanda jadi di SIG-nya ini p-value ada di dalam kurung ada tulisan two tail, berarti ini nilainya untuk two tail. Nah, untuk one tail maka nilai 0,029 ini harus dibagi 2. Jadi nanti dapatnya 0,0145. Ini output tadi saya pindahkan ke slide. Jadi tadi p-value-nya untuk two tail itu 0,029. Untuk one tail-nya berarti kita bagi 2, 0,029 dibagi 2, 0,0145. Nah, ini adalah p-value untuk one tail, dan ini akan dibandingkan dengan alpha 0,05. Jadi karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut memang kurang dari 1,5 liter. Oke, demikian video kali ini tentang uji T1 sampel menggunakan software IBM SPSS.